Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai salah satu sediaan cair yang kita bisa kembangkan ya dalam teknologi sediaan semi padat dan cair. Nah, yaitu sediaan suspensi. Sediaan suspensi ini akan dibagi menjadi dua part ya, yaitu dua pertemuan, di mana pertemuan pertama kita akan membahas pengenalan, pembagian, definisi dari sediaan suspensi itu sendiri, kemudian mengenai sistemnya, pembuatannya, serta stabilitas dan evaluasinya akan kita bahas di pertemuan suspensi part 2 ya. Jadi bisa dicocokkan dengan learning outcome yang sudah disajikan di kalam. Baik, sebelumnya saya jelaskan sedikit ya mengenai sediaan suspensi itu sendiri. Jadi sediaan suspensi ini merupakan salah satu sediaan farmaseutika cair ya, yang tidak stabil secara termodinamika. Jadi kita mengganggu stabilitas termodinamikanya untuk memenuhi kestabilannya secara fisika. Ya, dimana di dalamnya dia terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi. Fase terdispersi ini merupakan fase yang tersebar ya di seluruh bagian fase lainnya yang disebut sebagai fase pendispersi atau medium pendispersi. Nah, fase terdispersinya itu sendiri dia berupa padatan yang kemudian terbagi halus membentuk partikel-partikel kecil dengan diameter partikelnya itu berkisar antara 0,5 sampai 100 mikron, di mana partikel terdispersinya ini tersebar atau terdispersi secara homogen dalam medium pendispersinya ya, walaupun sebenarnya dia adalah suatu sistem yang heterogen ya. Jadi kalau kita mau bikin sediaan cair menggunakan zat aktif yang kelarutannya sangat rendah pada medium pelarutnya ya, maka kita bisa membuatnya dalam satu sistem yang disebut sebagai suspensi, di mana partikel zat aktifnya ini walaupun dia tidak larut ya, dia bisa tetap dikembangkan menjadi bentuk sediaan cair dengan membentuk partikel-partikel padat yang terbagi halus yang kemudian tersebar di pendispersinya. Nah, pendispersinya ini dapat berupa air, minyak, atau pelarut organik lainnya. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kenapa sediaan suspensi itu kemudian dikembangkan di dalam industri farmasi ya, karena itu tadi banyaknya zat aktif yang stabilitasnya dalam hal ini dapat terganggu dengan bentuk sediaan larutan ya, biasanya sih ya karena tidak larut atau kelarutannya rendah ya, atau kalau stabilitasnya rendah dalam kondisi lembab maka dibuatlah dia dalam kondisi kering ya. Nanti pada saat sebelum dikonsumsi baru dia direkonstitusi atau mirip dengan sediaan sirup kering tapi dalam sistem suspensi, di mana kelarutan zat aktifnya rendah di pelarut atau pembawanya. Karena itulah dia dibuat dalam bentuk suspensi yang lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan pasien yang lebih yang lebih acceptable dengan sediaan cair, misalnya untuk anak-anak ya, atau untuk orang usia lanjut yang susah menelan obat. Itu kemudian namun yang perlu kita ketahui bahwa membuat sediaan suspensi itu ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan ya. Khususnya adalah besarnya derajat kehalusan partikel yang terdispersi, karena ini tentu akan mempengaruhi homogenitas dosis di dalam sediaan, serta tentu
akan mempengaruhi stabilitas dari sediaannya atau stabilitas ketika dia sudah dalam sistem suspensi ya, dalam hal ini stabilitasnya secara fisik. Nah, kemudian selain itu tentu karena adanya pelarutan, kemudian pendispersian ya maksudnya ya, itu kemungkinan akan terjadinya pembentukan garam kompleks ya, sehingga menyebabkan sulitnya untuk proses absorpsi berlangsung di saluran pencernaan ya. Karena itu ini perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam studi preformulasi. Kemudian kadang-kadang juga pembuatan suspensi dengan penambahan pemanis itu bisa membentuk gula yang mengkristal di bagian-bagian mulut botol biasanya ya. Karena itu biasanya ditambah dengan anti cap locking untuk menghindari pengkristalan gula. Atau kalau zat aktifnya yang tidak terlarut tadi itu bisa mengkristal karena dia dalam bentuk partikel padat halus yang kemungkinan bisa terjadi pertumbuhan kristal di situ. Karena itu juga perlu dipertimbangkan di dalam membuat sediaan suspensi. Kemudian yang terakhir adalah derajat viskositas cairannya. Nah, viskositas dalam suspensi itu sangat menunjang ya, karena salah satu mekanisme stabilisasi yang bisa kita gunakan dalam pembuatan sediaan suspensi adalah dengan meningkatkan derajat viskositas medium pendispersinya. Dan salah satu kerja dari suspending agent dalam hal ini adalah bahan pensuspensi adalah dengan meningkatkan viskositas. Karena viskositas yang tinggi tentu akan menjadi peningkatan resistensi untuk bertemunya antar partikel satu sama lain yang terdispersi di dalam medium pendispersinya karena besarnya tahanan yang disebabkan oleh viskositas yang tinggi. Karena itu derajat viskositas cairan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembuatan sediaan suspensi. Tapi ingat harus memenuhi derajat viskositas sediaan suspensi dalam hal ini walaupun viskositasnya tinggi tetap tidak mempengaruhi penuangan dan homogenitas dosis di dalam penyiapan sebelum dikonsumsi gitu ya. Nah, untuk sediaan suspensi itu sendiri ada beberapa hal yang harus dipenuhi secara khusus ya, yaitu yang pertama ukuran partikel yang didispersikan. Jadi kalau misalnya zat aktifnya adalah partikel-partikel yang polidispers ya, dalam hal ini dia punya ukuran partikel yang beragam, maka perlu dilakukan keseragaman ukuran partikel yang bisa kita peroleh dari pengayakan atau sieving. Kemudian dalam sediaan suspensi ini kan dia tidak larut ya, tapi dia dalam sistem terdispersi di mana partikelnya ini tentu akan mengalami pengendapan mengikuti gaya gravitasi. Nah, pun kalau dia mengendap, dia harus dapat didispersikan kembali sehingga tidak mempengaruhi dosisnya. Di seluruh bagian pendispersinya zat aktif tetap tersebar merata sehingga dosisnya lebih seragam ya. Jadi pun kalau dia sebaiknya tidak mudah mengendap, tapi kalau dia mengendap itu sebaiknya mudah didispersikan kembali dan tidak membentuk caking atau padatan partikel yang memadat di dasar wadah suspensinya. Nah, karena itu walaupun viskositas ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam stabilitas sediaan suspensi untuk menjadi tahanan pertemuan antar partikel, tapi viskositasnya juga tetap harus menunjang ketika terjadi pengendapan dan melakukan redispersi. Jadi ingat ya, jadi viskositas sediaan suspensi itu diupayakan tinggi tapi tidak boleh menghambat
terjadinya redispersi. Ya, karena itu juga sedan suspensi dengan viskositas yang memadai dia dapat dituang dengan mudah, cepat serta homogen dosisnya di dalam penuangan. Nah, karena itu walaupun dia tidak stabil secara termodinamika, jadi memang kita sengaja ya mengganggu stabilitas termodinamikanya karena besarnya energi bebas yang terbentuk antara pendispersi dan zat dispersinya untuk memenuhi stabilitasnya secara fisika, dan tentu saja ada aspek stabilitas kimiawi yang perlu dipertimbangkan ya. Dalam hal ini penentuan expire date untuk menentukan berapa waktu usia guna di mana kadar zat aktif masih memenuhi syarat selama penyimpanannya. Dan tentu kalau dia stabil secara fisika, ya penampilan sedianya akan menjadi baik ya. Dan salah satunya penampilan yang menunjang adalah tidak terbentuknya caking. Nah, ini beberapa macam sedan suspensi yang bisa dikembangkan di industri farmasi. Yang pertama yang paling umum adalah suspensi oral, jadi suspensi yang digunakan atau yang rute pemberiannya secara oral, di mana seperti suspensi pada umumnya dia mengandung partikel padat yang kemudian dalam bentuk partikel terbagi halus yang terdispersi dalam fase cairnya. Nah, tapi karena dia untuk oral, maka umumnya dia ditambahkan bahan flavoran ya, seperti pengaroma, perasa ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, suspensi topikal, yaitu sedan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair yang penggunaannya itu untuk pemakaian luar, atau topikal itu berarti diaplikasikan pada permukaan kulit seperti kalian pernah lihat Kaladin ya. Nah, itu salah satu sistem suspensi di mana ada talc, ada komponennya ya, ada talc, ada kalaminnya, ada mentolnya yang kemudian didispersikan di dalam medium pendispersi yang digunakan untuk dioleskan pada permukaan kulit. Kemudian suspensi tetes telinga ya, jadi dia adalah sediaan suspensi yang mengandung partikel dalam bentuk halus ya. Kemudian terdispersi dalam fase cair yang diteteskan pada telinga. Nah, karena dia akan diteteskan pada telinga, maka ukuran partikelnya itu punya derajat kehalusan tertentu untuk dapat diterima oleh pembuluh darah yang ada di telinga. Kemudian sedan suspensi untuk tetes telinga ini harus steril dan harus isotonik. Kemudian suspensi optalmik ya. Nah, kalau yang optalmik mirip dengan suspensi tetes telinga, kondisinya dia harus steril. Kemudian ukuran partikel yang terdispersinya tidak seperti oral ya. Jadi dia ada batasan ukuran partikelnya. Nanti kita pelajari lebih lanjut di sediaan steril di teknologi 3. Jadi walaupun dia tidak larut, bukan berarti dia tidak bisa dibuat untuk sediaan steril yang dipakainya itu di mata atau di telinga atau di hidung ya. Tetap bisa digunakan, tapi dengan ukuran partikel yang sesuai. Dan tentu mutlak harus steril, bebas dari pirogen, dan dia harus isotonik dan isohidris. Begitu pula dengan suspensi injeksi atau suspensi parenteral. Jadi dalam bentuk sistem suspensi, tapi dia diinjekkan atau disuntikan pada pembuluh darah ya, ataupun pada otot, atau tergantunglah di mana rute pemberiannya. Jadi umumnya ya kalau yang dalam bentuk suspensi itu untuk sediaan yang tidak stabil di air ya,
tidak stabil dalam kondisi lembab, yang kemudian dia harus direkonstitusi. Jadi dia dibuat suspensi kering, kemudian direkonstitusi dengan pembawa untuk sediaan injeksi. Dalam hal ini adalah Aquapro injeksi yang steril, sehingga menghasilkan suspensi steril, dan penyiapannya tentu dengan teknik aseptik ya. Jadi itu beberapa bentuk-bentuk sediaan yang bisa dibuat, pemberian ya, yang bisa dibuat dalam bentuk sediaan suspensi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa suspensi ini tantangannya adalah stabilitasnya secara kimia dan fisika, di mana suspensi ini karena dia adalah satu sistem yang secara termodinamika tidak stabil, karena adanya energi bebas yang tinggi ya antara fase terdispersi dan pendispersinya, yang kemudian kita harus capai dengan mengganggu stabilitas secara termodinamikanya untuk mendapatkan stabilitasnya secara fisika. Nah, karena itu kestabilan suspensi ini merupakan hal yang kompleks. Jadi pada dasarnya dia harusnya mengalami pengendapan untuk meminimalkan energi bebasnya ya, untuk memenuhi kesetimbangannya secara termodinamika ya, jadi menstabilkan dirinya secara termodinamika. Namun hal ini tentu akan mengganggu stabilitasnya secara fisika, karena itu tadi terjadinya pengendapan yang menyebabkan penampilan jadi buruk ya, dan tentu saja homogenitas dosis di dalam pendispersinya akan tidak seragam ya. Karena itu kita perlu menghalangi ya, dalam hal ini menghambat stabilitasnya secara termodinamika untuk memenuhi stabilitasnya secara kimia dan fisika. Nah, secara umum ya, sifat fisika kimia suspensi karena dia adalah dua fase ya. Di dalam suspensi itu ada fase internal dan fase eksternal, di mana fase internalnya ini disebut internal karena dia adalah fase yang terdispersi di dalam fase eksternalnya ya. Nah, kemudian fase internal ini merupakan medium ya, merupakan medium yang digunakan sebagai sebagai pembawa ya. Jadi nanti fase internal ini yang kemudian akan menjadi medium pendispersi untuk partikel padat yang terbagi halus ya. Dia bisa dari bisa larutan pelarut yang digunakan dalam larutan ya, tapi dia dalam sistem terdispersi, jadi dia bertindak sebagai pendispersi seperti aquades ya, atau aquadeion, dan bisa dari propylene glycol ya, atau bisa juga bahan berminyak, tapi kalau yang berminyak ini tidak cocok untuk penggunaan oral. Nah, selain itu fase internal ini kemudian di dalamnya ya akan terdispersi fase padatan dengan ukuran 0,5 sampai 5 mikron yang terdispersi seragam di dalam medium pendispersinya. Nah, kemudian kenapa fase yang ada di dalam suspensi itu ya, fase terdispersi dan pendispersinya dapat terbentuk karena adanya tegangan antarmuka antara medium pendispersi dan fase terdispersinya. Nah, karena itulah tegangan antarmuka ini yang kemudian nanti akan berusaha diturunkan ya, sehingga membentuk satu sistem yang stabil secara fisika. Nah, tegangan antarmuka ini terbentuk karena adanya gaya kohesi antara molekul terdispersi dan molekul pendispersinya. Ya. Kalian pernah lihat bedak yang
taburkan di atas air itu kan kadang bedaknya cuman ada di atas permukaan air karena adanya tegangan antar muka antara bedak dan airnya. Nah, itu juga mempengaruhi pembasahannya ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut mengenai pembasahan kaitannya sama sediaan suspensi. Nah, karena adanya tegangan antar muka, maka perlu dilakukan suatu usaha untuk memperkecil tegangan antar muka tersebut dengan cara kita membentuk suatu pengecilan partikel padatan untuk memperkecil ukuran partikelnya dan memperbesar luas permukaannya untuk dapat didispersikan ke dalam pembawa, ya. Karena kenaikan usaha yang dilakukan, semakin besar usaha yang dilakukan, itu tentu akan mempengaruhi energi bebas permukaan karena semakin besarnya luas permukaan yang terjadi dengan adanya usaha dalam memperkecil ukuran partikel. Nah, kalian bisa lihat pada rumus ini ya, di mana delta F itu adalah energi bebas permukaan dan W adalah kerja atau usaha yang dilakukan ya untuk memperbesar energi bebas permukaan. Kemudian dalam rumus ini kita bisa lihat bagaimana perbandingan antara kerja atau usaha yang dilakukan dengan perubahan energi bebas permukaan yang dihasilkan. Nanti kalian bisa lihat bahwa tegangan antar muka antara padatan dan cairan ya itu dapat dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan luas permukaan, dalam hal ini peningkatan ya. Jadi semakin meningkat luas permukaannya, tentu energi bebas permukaan juga semakin tinggi, dan kita memang membutuhkan energi bebas permukaan yang tinggi untuk mengganggu stabilitasnya secara termodinamika tapi mempertahankan stabilitasnya secara fisika ya. Karena itu tadi partikelnya energi bebasnya tinggi, berenergi tinggi sehingga dia tidak stabil secara termodinamika, di mana stabilitas secara termodinamika itu akan dipenuhi dengan di mana sistem tersebut akan mengurangi energi bebas permukaannya sampai mencapai kesetimbangannya, yaitu delta F sama dengan 0 atau perubahan energi bebas sama dengan 0. Nah, itu memang akan menghasilkan stabilitas secara termodinamika, tapi di dalam suspensi itu tidak diharapkan karena akan mengganggu stabilitasnya secara fisika ya. Karena itu yang kita lakukan adalah kita mengusahakan menstabilkan secara fisika dengan mengganggu stabilitasnya secara termodinamika dengan meningkatkan energi bebas permukaan. Jadi kalau sistem yang berusaha stabil secara termodinamika itu kan akan selalu mencapai kesetimbangannya dengan meminimalkan energi bebas permukaannya. Nah, kalau suspensi justru kita membesarkan luas permukaan partikel untuk meningkatkan energi bebas permukaan agar memenuhi stabilitasnya secara fisika ya. Karena itu untuk mengganggu tegangan antar muka atau tegangan permukaan antara padatan dan cairan, salah satu usaha yang kita lakukan adalah dengan melakukan penambahan bahan aktif permukaan atau yang umum digunakan adalah surfaktan ya. Kemudian dengan itu tadi kita mengurangi luas permukaan dengan membuat sistem flokulasi. Nah, dalam sistem flokulasi dalam suspensi itu ya bisa terbentuk karena adanya kecenderungan partikel untuk mengelompok ya, kembali untuk bertemu lagi dengan sesama partikelnya. Karena itu tadi energinya yang tinggi ya, dia berusaha untuk mengurangi luas permukaan totalnya ya, dengan memperkecil energi bebas permukaannya, berusaha untuk mencapai kesetimbangannya secara termodinamika. Karena itulah partikel-partikel itu tadi akan cenderung untuk berkelompok dan membentuk flokulasi. Nah, diharapkan flokulasi yang terbentuk
dalam satu sediaan suspensi itu adalah fluktuasi dengan ikatan van der Waals yang lemah, ya, sehingga gumpalannya yang terbentuk itu lunak, ringan, dan ketika dia diredispersikan, dia akan mudah untuk diputuskan ikatan van der Waals-nya tadi, ya. Nah, akan tetapi dalam kondisi tertentu, ya, gumpalan flokula ini akan membentuk lempengan padat partikel yang kemudian melekat dan satu sama lain saling melekat membentuk satu gumpalan yang lebih kuat hingga membentuklah agregat atau caking, dan inilah yang tidak diharapkan di dalam sediaan suspensi, ya. Nah, agregat yang terbentuk dalam sediaan suspensi atau disebut dengan caking, yaitu pemadatan partikel yang terbagi halus tadi, itu bisa dua, ya, bentukannya. Ada yang agregat terbuka dan ada yang agregat tertutup. Nah, agregat terbuka ini itu dia lebih lunak, berserat, di mana partikel yang teragregasi ini bersifat kaku, dia endapannya sangat cepat. Tapi endapan yang dihasilkan itu karena dia terbuka cepat gitu, ya. Tapi volume endapannya tinggi sehingga karena dia agregasinya terbuka, dia ada ruang antar partikel yang teragregat sehingga dia mudah untuk didispersikan kembali. Nah, kalau yang agregat tertutup ini agak sulit untuk diganggu, ya, sehingga susah untuk didispersikan kembali karena dia koagula, kemudian tergumpal dengan interaksi yang sangat kuat, kemudian sifat strukturnya kuat, pengendapan yang terjadi agak lambat, tapi volume endapan yang dihasilkan tuh lebih rendah dan padat, dan membentuklah dia agregat besar yang tunggal yang susah lagi untuk didispersikan. Maka pada saat itulah dia disebut caking, ya. Nah, kenapa ada fenomena tersebut di dalam suspensi? Karena itu tadi, sistem ini dia selalu mencapai keadaannya untuk dia lebih stabil secara termodinamika. Nah, inilah yang menjadi tantangan dalam stabilitas sediaan suspensi. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan suspensi. Yang pertama, ukuran partikelnya, itu tadi, ya. Jadi ukuran partikel ini sangat mempengaruhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kekentalannya, jumlah partikelnya, dan sifat muatan partikelnya. Nanti kita bahas satu-satu, ya. Nah, ini ukuran partikel itu sendiri, kenapa dia mempengaruhi kestabilan suatu sistem suspensi? Karena ukuran partikel ini erat hubungannya dengan luas penampang partikel. Jadi semakin besar, semakin kecil ukuran partikel, tentu semakin luas area penampangnya atau area permukaan partikelnya. Ya, ini yang bisa menyebabkan daya tekan dari partikel tersebut di dalam cairan atau medium pendispersinya, ya. Jadi itu tadi, ya, hubungannya dia berbanding terbalik antara ukuran partikel dengan luas penampang, di mana atau luas permukaan partikel, ya, di mana semakin kecil ukuran partikelnya tentu akan semakin besar luas permukaannya. Sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linear. Artinya apa, ya? Semakin besar ukuran partikel, maka semakin kecil luas permukaannya, ya. Sedangkan semakin besar luas permukaan partikel, itu bisa menyebabkan daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat, sehingga gerakan partikel untuk mengendap itu lambat, ya, karena kecilnya ukuran partikel, ya. Seperti kalau kita mau menenggelamkan batu yang besar dengan batu yang kecil-kecil, tentu akan lebih cepat nyampe batu yang besarnya dibanding batu yang kecil-kecilnya, gitu, ya. Karena itu tadi
semakin besar luas permukaannya, itu akan memperlambat gerakannya karena daya tekan ke atas itu juga akan semakin besar, sehingga pengendapannya menjadi lebih lambat. Kemudian kekentalan atau viskositas, ya. Jadi ini juga mempengaruhi ya kestabilan dari sediaan suspensi serta kecepatan aliran dari cairan tersebut. Tentu kan kalau makin tinggi viskositasnya makin kental ya. Tentu kecepatan aliran dari fase terdispersinya di dalam medium yang kental itu semakin turun karena adanya tahanan yang dihasilkan dari viskositas atau kekentalan yang tinggi ya. Nah, karena itu kita perlu melakukan penambahan viskositas cairan untuk menghambat gerakan turunnya partikel untuk melakukan pengendapan, sehingga dia akan lebih stabil. Tapi perlu diingat ya bahwa kekentalan suspensi itu harus juga sesuai, jangan terlalu tinggi untuk memudahkan redispersi atau pengocokan dan juga untuk memudahkan penuangan. Nah, ini kita bisa lihat pada hukum Stokes ya, di mana V ini adalah kecepatan aliran dan D ini diameter dan viskositasnya ada di sini nih ya. Jadi ini memperlihatkan bagaimana pengaruh kecepatan aliran itu berbanding terbalik ya dengan viskositas. Artinya semakin tinggi viskositasnya maka kecepatan alirannya menjadi turun gitu ya. Kemudian jumlah partikel atau konsentrasi saat terdispersi di dalam sistem suspensi. Tentu yang partikel dalam jumlah yang lebih besar itu akan lebih banyak tantangannya dalam hal ini gangguan stabilitasnya, karena itu tadi partikel tersebut akan mudah mengalami pengendapan. Nah, hanya saja jumlah yang besar ini menyebabkan partikel itu susah melakukan gerakan bebas, karena itu padatnya partikel di dalam sistem suspensi ini akan membentuk benturan-benturan antar partikel ketika mereka bergerak satu sama lain. Nah, karena itu benturan inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya endapan ya. Karena kan ketika dia bergerak, benturan, bertemu, akhirnya saling berbentur karena kohesivitas dan gaya partikel yang tinggi, mereka saling berinteraksi. Begitu seterusnya ya. Karena itu bisa menyebabkan endapan yang lebih besar ya. Nah, oleh karena itu konsentrasi jumlah partikel yang terdispersi di dalam suspensi semakin besar, itu semakin mengganggu stabilitasnya ya. Jadi tentu konsentrasi akan mempengaruhi stabilitasnya. Kemudian sifat atau muatan partikel ya. Nah, dalam satu suspensi kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran, di mana campuran ini tentu sifatnya tidak selalu sama ya. Maka karena perbedaan sifat ini yang memungkinkan terjadinya interaksi antar bahan yang bisa menyebabkan turunnya kelarutan ya. Karena adanya sifat atau muatan partikel di dalam partikel yang disuspensikan. Nah, karena itu sifat bahan tersebut ya, karena dia sudah bawaannya ya, sudah dari sifat alaminya, kita tidak dapat mempengaruhinya. Karena itu kita harus melakukan studi preformulasi untuk melihat atau memprediksi bagaimana gangguan sifat muatan partikel di dalam sistem suspensi. Nah, berbicara mengenai sediaan suspensi, dalam hal ini stabilitasnya, kita akan erat dengan suatu teori yang disebut teori DLVO ya. Jadi teori DLVO ini adalah teori dari 4 orang ilmuwan ya, yang
menjelaskan secara klasik bagaimana stabilitas suspensi. Dimana dalam teori ini kalian bisa baca di buku Martin ya secara rinci, dimana teori ini secara konsep, gambaran konseptualnya itu dia menggambarkan adanya interaksi antar partikel yang bisa mengendalikan sifat fisik dari suspensi yang dihasilkan ya. Jadi karena adanya interaksi yang berlawanan antara partikel suspensi ini yang menyebabkan energi repulsifnya tinggi atau gaya tolak menolaknya yang menyebabkan terbentuknya zeta potensial ya. Nah, zeta potensial yang tinggi menyebabkan kekuatan ion yang rendah. Ini bisa bisa menjadi salah satu parameter atau salah satu langkah ya untuk menghasilkan hambatan energi ketika partikel-partikel mengendap. Jadi hambatan energi ini dapat diatasi dengan cara kita melakukan interaksi partikel tadi yang menghasilkan cracking dan sulit untuk diredispersikan itu, maka kita melakukan bentukan flokula ya atau suspensi dalam sistem flokulasi sehingga dia bisa diredispersikan kembali. Jadi dari teori ini akan membantu kita bagaimana menentukan atau mengukur volume sedimentasi yang dihasilkan dan zeta potensial ya yang nantinya akan menjadi salah satu parameter untuk menjamin suspensi kita apakah bisa diredispersikan kembali atau tidak. Nah, dalam satu sistem flokulasi, sistem suspensi ini akan mudah mengalami redispersi kembali karena tingginya volume sedimentasi yang dihasilkan. Nah, kan volume sedimentasi yang tinggi tentu ada gaya antar partikel yang rendah ya, karena adanya jarak antar partikel. Walaupun mereka berinteraksi tetap ada rongga antar partikel yang bisa menjadi jalur untuk medium memecah gaya tersebut. Ya, intinya bahwa menurut teori DLVO semakin tinggi volume sedimentasi relatif maka semakin mudah untuk kita membentuk pendispersian kembali atau redispersi kembali. Begitu juga dengan potensial zeta ya. Nah, jadi salah satu evaluasi atau parameter pengukuran kestabilan suatu suspensi ya adalah dengan mengukur zeta potensialnya. Nah, zeta potensial itu sendiri adalah suatu parameter muatan listrik antara partikel dalam sistem suspensi, di mana semakin tinggi nilai potensial zeta maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Karena itu untuk menghasilkan suspensi yang stabil dalam satu sistem pengendapan flokulasi kita harus melakukan penurunan nilai potensial zeta ya, di mana dengan mengurangi nilai potensial zeta maka memungkinkan partikel untuk saling tarik menarik sehingga terjadi flokulasi. Semakin cepat dia tarik menarik walaupun jaraknya jauh gitu ya, maka mereka tuh antar partikel tuh sudah merasa berinteraksi tapi interaksinya longgar karena jaraknya jauh sehingga dia bisa diganggu dan bisa diredispersikan kembali. Jadi salah satu parameternya adalah dengan rendahnya zeta potensial. Nah, sistem dispersi dalam air kan secara umum ada dua ya. Ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik. Yang hidrofilik tuh berarti dia senang dalam kondisi berair yang sifatnya polar, dan yang hidrofobik tuh sebaliknya yang non polar. Nah, sifat hidrofilik ini ada ikatan koloid yang dihasilkan dengan air, dimana ikatan koloidnya ini menjadi lebih kuat sehingga dia susah untuk dipisahkan dari air. Karena koloid-koloid ini bermuatan tak sejenis sehingga saling tarik menarik itu sangat kuat melebihi daya tolak menolaknya. Nah, karena itulah dia terbentuk flokulasi.
Nah, terjadinya flokulasi ini tentu menunjukkan ya potensi perubahan potensial zeta yang rendah. Jadi potensial zeta yang rendah tuh menggambarkan adanya interaksi yang lebih cepat antara partikel satu sama lain yang membentuk terjadinya flokulasi ya. Nah, hal ini yang menyebabkan tidak ada kelebihan muatan di permukaan sehingga potensial zetanya rendah. Nah, kalau yang sifatnya hidrofobik, kestabilan sistem koloidnya disebabkan karena adanya fenomena hidrasi. Ya, hidrasi itu suatu keadaan di mana molekul-molekul air tertarik ya, jadi dia terserap atau teradsorpsi oleh permukaan koloid yang menyebabkan terhalangnya kontak antar koloid yang satu dengan yang lainnya. Jadi tetap memungkinkan ya. Nah, di mana koloid bermuatan negatif itu menarik ion positif dari air pada permukaannya sehingga membentuklah lapisan pelindung dari air di sekelilingnya sehingga dia mencegah pertemuan antar koloid yang satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana pada kurva ini ya, bagaimana pengaruh atau hubungan antara volume sedimentasi dan zeta potensial. Ini kalian bisa lihat di kurva ini. Oke. Ini kurvanya ya. Ini kan zeta potensial ya. Jadi plot antara zeta potensial zeta potensial ya, plot antara zeta potensial dan volume sedimentasi. Kalian bisa lihat ya penambahan bahan flokulasi yang bisa menyebabkan terbentuknya ikatan elektrolit ya, seperti bahan elektrolit itu bisa menyebabkan turunnya potensial zeta ya, atau zeta potensial ya, yang bisa mempengaruhi perubahan dalam volume sedimentasi, di mana daerah yang volume sedimen maksimal itu cenderung membentuk caking. Ini kalian bisa lihat nih, volume sedimentasinya ini kan dari 0 sampai ya tinggi ya. Ini kalian bisa lihat pada kurva di mana volume sedimentasi yang tinggi itu kan nanti dia akan membentuk non caking, makin turun dia akan makin terbentuk caking ya. Karena itu perlu diperhatikan bahwa penambahan elektrolit nih juga jangan terlalu berlebihan, karena ini dia harus ada di area ini ya. Kalau kita tambah sedikit dia membentuk caking, tambah sesuai dengan kadar elektrolitnya dia akan menghasilkan volume sedimentasi tinggi tapi enggak membentuk caking, dia membentuk satu sistem flokula. Tapi kalau dia terlalu tinggi ini dapat mengakibatkan flokulasi berlebihan sehingga terbentuklah caking. Karena itu pengukuran tingkat sedimentasi berguna ya dan memberi manfaat dalam menggambarkan formulasi suspensi yang secara fisika lebih stabil. Gitu ya. Nah, untuk susah ya untuk kita menghindari adanya kemungkinan terjadinya sedimentasi atau pengendapan, karena sedimentasi ini bisa terbentuk dari proses pemisahan suspensi secara mekanik menjadi dua bagian. Kalian bisa lihat nih, paling jelas nih di C ini ya, dimana ini ya A dan D ini sudah ini yang sudah terendapkan dan ini cairan bening yang harusnya tadinya ini kan terdispersi semua di dalamnya. Ini benar-benar sudah terjadi pemisahan ya menjadi dua bagian, yaitu slurry dan supernatan, di mana slurry ini adalah bagian konsentrat dengan partikel terbesar ini ya yang bagian D, dan supernatan adalah bagian cairan yang bening di mana mediumnya itu tidak mampu mendispersikan. Nah, kenapa bisa terbentuk sedimentasi atau pemisahan? Karena gaya gravitasi
ya, adanya kecenderungan partikel memenuhi gaya gravitasi untuk turun ke bawah dan mengendap. Karena itu, kecepatan sedimentasi definisikan sebagai laju pengurangan atau penurunan ketinggian daerah batas antara bagian slurry ini dengan bagian beningnya pada suhu yang konstan, ya. Nah, kalian bisa lihat nih, ini suspensi yang stabil secara fisika awalnya. Kemudian karena didiamkan, terbentuk endapan, ya. Nah, ada proses sedimentasi, kalian bisa lihat nih, ada transisi di mana partikel mulai mengendap, ya. Ini akhirnya di atasnya sudah membentuk cairan bening, kemudian masih seragam, dan ada bagian transisi membentuk area C, di mana C ini adalah ukuran butir tidak seragam, lalu membentuk zona partikel terpadat yang terendapkan hingga akhirnya benar-benar memisah seperti ini, ya. Nah, tapi pun kalau dalam suspensi tetap terjadi pengendapan atau sedimentasi, ini tidak masalah asalkan dia bisa diredispersikan kembali. Jadi dengan pengocokan ini, area A dan D akan kembali bersatu dan hilang membentuk area B. Seperti itu, ya. Nah, pengendapan atau sedimentasi itu mengacu pada hukum Stokes, di mana kecepatan sedimentasi ini akan dipengaruhi oleh viskositas. Dia akan berbanding terbalik, ya, di mana semakin tinggi viskositasnya maka kecepatan sedimentasi akan semakin rendah. Juga dipengaruhi oleh ukuran partikel yang digambarkan oleh jari-jari partikel, di mana semakin besar ukuran partikel, volume sedimentasi juga kecepatan sedimentasi juga akan lebih cepat. Makanya partikelnya dibuat lebih kecil-kecil, ya, agar menurunkan, ya, kecepatan sedimentasinya. Nah, selain itu di dalam sistem suspensi ada proses adsorpsi, ya, yang terjadi di mana ada proses fisika atau kimiawi yang menyebabkan senyawa berakumulasi di permukaan antara dua fase, yang membentuklah suatu interfase yang terbentuk lapisan homogen. Nah, pada saat itulah dia terjadi adsorpsi. Jadi ada yang menjadi adsorbatnya dan ada yang menjadi adsorbennya. Jadi salah satu fase bertindak sebagai adsorbat, yaitu substansi yang diserap di permukaan, dan penyerapnya adalah adsorben. Jadi salah satu fase juga bertindak sebagai adsorben. Nah, metode adsorpsi yang bisa terjadi di dalam sediaan suspensi itu ada dua, ya, ada yang fisika dan kimia. Yang fisika tuh terbentuk dengan gaya ikatan van der Waals yang reversibel, dia bisa lepas kembali penyerapannya, ya. Kalau yang adsorpsi kimia ini irreversibel, penyerapan yang terjadi tidak bisa dilepas lagi, ya. Nah, seperti ini, ya, proses adsorpsi itu. Jadi dia adanya pelekatan pada permukaan. Ini kan namanya permukaan, ya. Nah, kalau dia ada pengaruh kondensasi kapiler, adsorpsi akan akan terjadi sampai pada permukaan di pori-pori kapilernya, ya. Nah, jadi yang bulat-bulat ini adalah adsorbat, dan ini adalah adsorben. Nah, ini juga akan menjadi salah satu usaha, ya, untuk meningkatkan stabilitas suspensi dengan melakukan mekanisme adsorpsi, di mana molekul-molekul adsorben berpindah dari fase bagian terbesar ke permukaan membentuk suatu interfase. Nah, molekul-molekul adsorbat ini tadi dipindahkan dari permukaan luar ke permukaan luar adsorben dan membentuklah proses adsorpsi. Nah, molekul-molekul adsorbat dipindahkan dari permukaan luar adsorben sampai dia masuk ke pori-pori kapilernya yang ini tadi nih, ya, sampai masuk ke pori-pori kapilernya,
hingga menyebabkan adsorbennya berpindah ya di permukaan pori-pori kapiler tadi, dan terjadilah penempelan adsorbat di permukaan pori-pori adsorben. Nah, selain itu yang perlu dilakukan adalah salah satu usahanya adalah penambahan bahan pembasah atau wetting agent. Nah, padatan yang susah untuk terlarutkan tuh salah satu tantangannya adalah karena dia tidak mudah dibasahkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita lihat bedak ditaburkan di dalam air, ya, seperti talc ya, itu kan dia hanya mengapung ya di atas permukaan air karena tingginya sudut kontak. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang pertama, gambar A, sudut kontaknya tuh 180 derajat ini nih. Ini kalau saya tarik, sebentar saya bikin pen dulu. Ini kalau saya tarik gini dan ini kan sudutnya jadi 180 ya. Jadi sudut kontak yang tinggi itu dihasilkan terbentuk karena susahnya terbasahkan. Jadi di sini tuh ada udara, di sini tuh bagian airnya. Jadi ini tuh batas antara air dan udara ya, udara dan air. Jadi partikel yang tidak terbasahkan tuh ada di atas permukaan air karena tingginya sudut kontak. Nah, karena itu salah satu usaha kita untuk menstabilkan suspensi adalah menurunkan sudut kontak. Bagaimana caranya kita bisa mendispersikan partikel ini di dalam air kalau dia tidak bisa terbasahkan, kalau ada udara di permukaannya. Nah, karena itu sudut kontak diturunkan untuk menggantikan posisi udara ini ya. Posisi udara ini digantikan dengan air. Jadi airnya akan mampu menyelubungi seluruh permukaan partikel yang susah terbasahkan dengan cara diturunkan sudut kontaknya. Nah, kalian bisa lihat ya di area B, airnya sudut kontak mulai turun karena separuhnya sudah separuh partikelnya sudah masuk di cairan ya. Sudut kontak menjadi 90, akhirnya sudut kontaknya makin turun lagi ya, kurang dari 90 karena partikelnya sudah jauh lebih banyak ini di dalam air, hingga akhirnya partikelnya semuanya masuk di dalam air. Sudut kontak jadi 0. Jadi seluruh posisi udara yang ada di permukaan partikel digantikan oleh air ya. Nah, kecenderungan bentuk solid untuk dibasahi dengan cairan itu tergantung dari afinitas zatnya. Nah, untuk afinitas yang rendah ini, afinitas zat rendah, dia susah untuk terbasahkan, itu kita bisa menambahkan bahan pembasah atau wetting agent dengan menurunkan sudut kontak ini ya, seperti itu. Nah, wetting agent atau bahan pembasah nih menurunkan sudut kontak, di mana semakin kecil sudut kontak maka dia akan semakin mudah dibasahi. Di dalam sedan suspensi khususnya untuk partikel yang hidrofobik dan afinitasnya rendah terhadap cairan, dia susah untuk dibasahkan, maka perlu ditambahkan wetting agent. Ya, oke, itu tadi pembahasan kita hari ini mengenai suspensi part 1. Untuk yang hal-hal yang tidak difahami bisa ditanyakan langsung di forum chat yang ada di Kalam ya. Silahkan berdiskusi seluas-luasnya, nanti akan tetap saya pantau dan akan saya luruskan ya untuk beberapa pertanyaan yang masih belum difahami. Oke, cukup sekian, terima kasih perhatiannya adik-adik, sampai jumpa di suspensi part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.